Piacere, trollamo trombetta. Hai Sobat Arsiktin, kembali lagi bersama Rega Aryansa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan rekap film animasi berjudul Luca tahun 2021, menceritakan persahabatan antara monster laut dan manusia. Luca dan Alberto pergi ke dunia manusia untuk mencari motor Vespa impian mereka. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan nelayan yang sedang mencari ikan. Mereka memasuki wilayah terlarang, yang dikabarkan memiliki monster laut mengerikan. Dan benar saja, ketika nelayan menaikkan jaring, tiba-tiba terlihat monster laut naik permukaan dan mencuri barang nelayan. Berpindah ke dalam laut, ini adalah salah satu monsternya. Sebut saja namanya Luca. Di sana ia sedang mengembara ikan-ikan kecil. Di saat Luca sedang mengembara, ia menemukan alarm dan kartu milik nelayan yang terjatuh. Di sana Luca terlihat sangat penasaran dan bermimpi untuk naik ke permukaan. Tapi tiba-tiba ibunya memanggil untuk makan siang. Di sana terlihat bahwa Luca ini memiliki ayah, ibu, dan seorang nenek. Ketika mereka makan siang, nenek sempat bilang bahwa nenek pernah menang main kartu di kota manusia. Hal itu semakin membuat Luca penasaran dengan kehidupan di darat. Namun di sana ibunya marah dan melarang keras Luca untuk mencari tahu akan hal itu. Luca kembali mengembara. Lagi-lagi di sana dia menemukan barang nelayan yang terjatuh. Namun tiba-tiba dari belakang ada yang datang berpakaian seperti manusia. Hal itu membuat Luca takut dan bersembunyi. Namun ternyata itu adalah monster laut juga. Dia bernama Alberto. Ia mengambil barang-barang milik nelayan itu, kemudian naik ke permukaan. Alberto menarik Luca juga hingga berubah wujud menjadi manusia. Di sana Luca terlihat sangat ketakutan dan heran. Pada malam harinya, Luca tak bisa tidur karena terus terbayang daratan. Dan pada esok harinya, Luca membuat patung dari batu untuk menggantikan tugasnya mengembara ikan kecil. Sementara dia naik ke permukaan dan bertemu kembali bersama Alberto. Di sana Luca belajar hidup seperti manusia, dari hal yang paling basic yaitu berjalan. You want to go, okay? And then you just catch yourself. Yes. Yes. I'm getting it. Setelah itu, Alberto mengajak Luca main ke rumahnya. Di sana Luca diperkenalkan dengan kehidupan di darat, mulai dari udara, gravitasi, langit, matahari, kemudian barang-barang milik manusia yang dicuri Alberto. Di sana Luca lagi-lagi terkesan dengan hal-hal baru yang dilihatnya. Tapi yang membuat Luca lebih terkesan dan ingin memilikinya adalah motor Vespa yang ia lihat di poster rumah Alberto. Pretty cool, right? Sampai akhirnya, di sana Luca dan Alberto membuat motor Vespa dengan suku cadang yang ada dan terbatas. 2 jam kemudian, mereka berhasil membuat motor Vespa dari barang-barang bekas. Tapi Luca harus pulang karena hari sudah sore. Keesokan harinya, Luca kembali bertemu Alberto, dan kini mereka mencoba mengendari Vespa buatannya. Di sana Luca masih takut, alhasil hanya Alberto lah yang menaikinya. Di percobaan pertama, mereka gagal. Vespanya hancur berantakan. Mereka membuatnya kembali, namun lagi-lagi gagal total. Sementara di dalam laut, ibu Luca baru sadar bahwa pengembara di dalam laut itu bukanlah Luca, melainkan hanya patung batu. Singkat cerita, Luca dan Alberto telah berhasil membuat Vespa dengan tampilan dan kinerja yang lebih baik. Mereka terlihat sangat senang. Pada sore harinya, Alberto bercerita pada Luca dan mengatakan jika sinar-sinar kecil di atas langit adalah kumpulan ikan kecil, sementara yang paling besar adalah ikan besar yang melindungi mereka. Kemudian di sana Luca dan Alberto bercerita lagi sampai akhirnya mereka bermimpi. Mereka memiliki motor Vespa beneran yang bisa membawa mereka menuju kebebasan.
Tiba-tiba, Luka terbangun dari mimpinya, dan ternyata hari sudah malam. Ia langsung buru-buru pulang ke rumah. Namun di sana, ibu dan ayahnya sudah mengetahui jika Luka pergi ke permukaan. Dan karena hal itulah, Luka diberi hukuman untuk tinggal bersama Paman Uno di laut dalam. Keesokan harinya, Luka bercerita pada Alberto jika ia akan dikirim ke laut dalam. Ia sangat tidak mau jika harus tinggal di sana. Akhirnya, Alberto memberikan saran jika Luka tidak mau tinggal di laut dalam, maka ia harus pergi ke kota manusia di seberang pulau. Dan di sana mungkin saja mereka bisa mendapatkan Vespa impiannya. Alhasil, Luka dan Alberto pun pergi meninggalkan pulau itu dan menuju kota manusia. Setelah berada di kota itu, Luka dan Alberto kagum melihat kehidupan manusia di sana. Namun, setelah melihat gambar dan patung pemburu monster, Luka sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba mereka melihat Vespa yang dikendarai seorang pemuda bernama Ercole. Di sana mereka berdua terlihat sangat senang. Namun keadaan itu berubah setelah Luka menendang bola dan terkena motor Vespa Ercole. Di sana, Ercole membuli Luka dan Alberto. Luka hampir saja berubah wujud menjadi monster karena ulah Ercole. Namun untungnya ada anak perempuan bernama Julia yang menyelamatkan Luka dan Alberto. Di sana, Julia sangat kesal sama Ercole karena selalu menyombongkan dirinya sebagai juara bertahan Porto Rosso Cup. Porto Rosso Cup itu adalah lomba triathlon mulai dari renang, makan pasta, dan bersepeda. Singkat cerita, Luka dan Alberto kini bergabung dengan tim Julia untuk ikut Porto Rosso Cup dengan nama tim Underdog. Julia yang renang, Alberto makan pasta, dan Luka bersepeda. Untuk mendaftar lomba itu, mereka memerlukan biaya, dan untuk mendapatkan itulah mereka harus bekerja terlebih dahulu dengan ikut ayahnya Julia mencari ikan. Ayah Julia ini dikenal dengan pemburu monster terkuat yang hanya memiliki satu tangan. Kini, Luka dan Alberto tinggal di rumah pohon milik Julia. Keesokan harinya, terlihat ayah dan ibu Luka pergi ke kota untuk mencari Luka. Sementara Luka dan Alberto mulai kerja dan ikut ayahnya Julia mencari ikan. Karena Luka dan Alberto adalah makhluk laut, jadi dia sangat berhasil membantu ayah Julia mendapatkan ikan yang banyak untuk dijual. Akhirnya, setelah mendapatkan uang, tim Underdog pergi untuk mendaftar lomba. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan berlatih. Ciao Giulia, Timo. Even lasagne. Kembali ke ayah dan ibunya Luka. Di sana mereka mencari anaknya. Karena di sana banyak anak kecil, mereka juga tidak bisa membedakan mana anaknya dan mana manusia. Alhasil mereka menyelupkan anak-anak di sana ke dalam air, tapi mereka tidak menemukan Luka. Sementara Luka, di sana dia mendengar teriakan dan melihat ibunya. Pada malam harinya, Alberto diajak pergi ayah Julia. Sementara Luka, di sana diceritakan banyak hal tentang alam semesta oleh Julia. Salah satunya tentang tata surya, yang dikira Luka sebelumnya adalah ikan. Setelah mendengar banyak cerita, di sana Luka sangat tertarik dengan sekolah karena dia bisa belajar banyak hal mengenai tata surya dan alam semesta. Tapi tiba-tiba Alberto datang dan mengajak Luka untuk pergi. Di sana terjadi sedikit keributan karena perbedaan pendapat antara Luka dan Alberto. Luka ingin sekali sekolah, namun Alberto menentangnya karena monster laut tidak bisa sekolah. Keesokan harinya, Luka, Alberto, dan Julia terus berlatih. Sementara ayah dan ibunya Alberto di sana terlihat sedih karena belum juga menemukan anaknya. Di saat mereka berlatih, Alberto terlihat marah melihat kedekatan Luka dan Julia. Sampai akhirnya dia mengendarai sepeda menuruni lereng dan akhirnya sampai terjun ke laut. Di pinggir pantai itu,
Luca dan Alberto kembali bertengkar karena Luca masih sangat ingin sekolah, sementara Alberto melarangnya karena tujuan awal mereka ke kota manusia hanyalah untuk mendapatkan Vespa. Ketika Julia datang, di sana Alberto memberitahukan wujud aslinya sebagai monster laut. Luca juga ikut mengatakannya. Di sana Alberto sangat kaget melihat sikap Luca. Namun di saat itu datanglah Ercole dan teman-temannya. Akhirnya Alberto pergi meninggalkan mereka semua. Pada malam harinya, Julia mengetahui kebenarannya jika Luca juga adalah monster laut. Di sana ia menyuruh Luca pergi, walaupun itu berat bagi Julia. Namun dia tidak egois dan membiarkan Luca pergi. Setelah pergi, Luca kembali menemui Alberto dan meminta maaf padanya. Di sana Luca melihat sebuah perhitungan, dan ketika Luca bertanya, ternyata itu adalah perhitungan Roberto setelah ayahnya pergi meninggalkannya. Ternyata Roberto ini sudah lama tinggal sendirian. Di sana Roberto masih marah dan menyuruh Luca pergi. Namun di saat Luca mau pergi, dia mengatakan kalau dia masih ingin lomba walaupun sendirian. Dan setelah itu, mereka akan mendapatkan Vespa dan pergi bersama. Keesokan harinya, Luca mendaftar sendiri untuk lomba Porto Rosso Cup. Di saat lomba renang, ia memakai baju astronot. Ercole yang melihatnya langsung menertawainya. Akhirnya lomba pun dimulai. Terlihat bahwa Luca tidaklah berenang, melainkan jalan di dasar laut. Namun ketika hendak kembali ke rintangan selanjutnya, baju Luca kemasukan air yang membuatnya sedikit berubah menjadi monster. Tapi untungnya dia bisa menyembunyikan hal itu dan lanjut makan pasta untuk lomba selanjutnya. Setelah makan pasta, Luca mengendarai sepedanya. Ketika ibu dan ayahnya menghadang, Luca sedikit menghindar dan tancap gas. Alhasil Luca bisa mendahului Julia dan Ercole. Namun tiba-tiba hari itu hujan dan membuat Luca harus berteduh untuk menghindari wujud monsternya. Tapi Alberto tiba-tiba datang membawa payung. Namun di sana Ercole menendang Alberto hingga terjatuh dan berubah wujud menjadi monster. Di sana Alberto tertangkap Ercole, namun Luca berhasil menyelamatkannya dan kabur menggunakan sepeda. Ercole tak tinggal diam, dia harus mengejar Luca dan Alberto untuk menangkapnya. Tapi untung saja ada Julia yang membantu mereka. Ayah Julia yang melihat monster langsung ingin menangkapnya. Namun setelah tahu jika itu adalah Alberto dan Luca, dia malah melindunginya dari orang-orang yang ingin menangkap mereka. Kembali ke Porto Rosso Cup. Luca dan Alberto secara pertandingan mereka sah menjadi juara baru Porto Rosso Cup. Sementara Ercole kalah dan dihukum oleh teman-temannya sendiri. Kemudian ibu dan ayahnya Luca datang dan bangga terhadapnya. Akhirnya, setelah menjalani perjalanan yang sangat panjang, kini Luca dan Alberto berhasil mewujudkan impiannya untuk menaiki Vespa sungguhan. Keesokan harinya, Julia pamit meninggalkan Luca dan Alberto. Sementara Alberto menjualkan Vespanya demi Luca agar bisa bersekolah bersama Julia. Di sana Luca sangat senang, sedangkan Alberto ikut Massimo dan tinggal bersamanya. Oke, sampai sini film pun selesai. I'm okay. Nah, seperti itulah kira-kira akhir dari cerita film Luca tahun 2021 ini ya Sobat Tarsiktin. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.